bin Ahmad bin Sahab, terkhusus guru kita yang kita undang, Dr. Kiai Haji Mukti Ali Baidowi. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah, sudah diawali dengan pembacaan hadiah tawasul, dilanjutkan dengan pembacaan maulid, sambutan juga beberapa sambutan sudah dilaksanakan. Tidak lama lagi insyaallah mari sama-sama kita dengarkan, kita simak nasihat agama. Yang pertama insyaallah akan disampaikan guru kita Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Sahab. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Sunnah diulang 3 kali, bukan minta keras, bukan. Doa itu sunnahnya diulang 3 kali. Mengapa? Karena di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah cinta kepada hambanya yang minta kepada Allah diulang-ulang. Minta kepada Allah diulang-ulang itu dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dengan sifatnya manusia. Sifatnya Allah lain dengan sifatnya manusia. Manusia kalau diminta diulang-ulang marah-marah, ngamuk-ngamuk. Itu adalah sifatnya manusia. Lain dengan sifatnya Allah. Hamba yang tidak meminta kepada Allah justru dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang minta kepada Allah dicinta oleh Allah. Semakin banyak, semakin sering minta kepada Allah, semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada guru-guru kita, kepada para alim ulama,
pada para kiai, para habaib, wabil khusus kepada pimpinan Ma'had Pondok Pesantren Al-Huda Kiai Haji Jundan Jamal, ya, kita doakan semoga beliau diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta juga kepada Kiai Haji Mukhtar Ali, ya, Mukti Ali, ya, kita doakan semoga beliau diberi keberkahan oleh Allah. Ya, seperti dan juga kepada Al Habib Ainul Yakin, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para kiai, para ustadz, para alim ulama yang bersama kita berkumpul, kita doakan semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita beruntung kita kumpul bersama para alim ulama, kita mendapatkan fadilah yang besar, kita duduk bersama para alim ulama. Mengapa? Karena di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Barang siapa yang duduk bersama orang alim sama seperti duduk bersamaku di dunia. Mengapa? Karena al-ulama warathatul anbiya. Duduk bersama orang alim itu sama seperti duduk bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, aku akan dudukkan dia bersamaku nanti di dalam surga. Jadi kalau ingin kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, caranya bagaimana? Sering-sering duduk bersama para alim ulama. Apa maknanya? Bukan berarti sering nongkrong bareng, bukan. Maknanya adalah sering hadir majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, duduk bersama para alim ulama, sama seperti kita duduk bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dalam hadis yang lain juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah para alim ulama. Jadi memuliakan para ulama itu hukumnya wajib. Mengapa? Diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum indallahi kurama mukramun. Karena para alim ulama mulia di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Barang siapa yang memuliakan mereka para alim ulama, sama seperti memuliakan Allah dan Rasulnya. Memuliakan Allah dan Rasulnya, maka pasti akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Jadi memuliakan para alim ulama sama seperti memuliakan Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Sebaliknya, menghina para alim ulama sama seperti menghina Allah dan Rasulnya. Menghina Allah dan Rasulnya akan dihinakan oleh Allah dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat, kita didik anak kita, keluarga kita untuk bisa memuliakan para alim ulama sama seperti memuliakan Allah dan Rasulnya, maka akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khususnya juga kepada Bapak Lurah, Bapak Camat, serta kepada Bapak Kapolsek Bojonggede, serta juga kepada Bapak dan Ramil yang mendukung
acara yang mulia ini kita doakan semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya juga milad daripada Pondok Pesantren Al-Huda, kita doakan semoga pondok ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Karena yang paling penting itu adalah berkah. Dari tadi saya mendoakan, kita mendoakan semoga semuanya berkah. Mengapa? Karena yang paling penting itu adalah berkah. Tahu nggak berkah itu maknanya apa? Berkah itu apa sih? Ya semoga kita dapat berkah, amin. Tahu nggak berkah itu apa? Ya amin amin aja. Ya apa itu keberkahan? Ya yang penting itu adalah berkah. Berkah itu apa? Para ulama menjelaskan berkah itu adalah ziyadatul khairi wal karomah. Yang namanya keberkahan itu adalah mendapatkan tambahan kebaikan dan kemuliaan dari Allah dunia dan akhirat, itu namanya berkah. Ya contohnya adalah misalnya umur yang diberkahi oleh Allah. Umur yang diberkahi oleh Allah adalah umur yang bermanfaat, dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang digunakan banyak bermanfaat untuk orang lain, umur yang banyak pahalanya, itu adalah umur yang diberkahi oleh Allah. Ya, umur gak diberkahi oleh Allah walaupun panjang itu percuma. Makanya dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tala umur khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya orang adalah yang panjang umurnya, baik amalannya. Itu adalah sebaik-baiknya orang. Wa syarrun nasi, seburuk-buruknya orang, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk adalah panjang umurnya, buruk amalannya. Umurnya panjang tapi amalannya buruk, itu adalah seburuk-buruknya orang. Jangan disangka orang panjang umur itu semuanya baik, tidak. Dilihat bagaimana amalannya. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma. Allah berfirman di dalam Al-Quran, janganlah orang-orang kafir mengira kami panjangkan umur mereka itu baik untuk mereka, kami panjangkan umur mereka itu buruk untuk mereka, kata Allah. Mengapa? Liyazdadu ithma, agar bertambah dosanya, kata Allah. Orang kafir dipanjangkan umurnya itu buruk untuk mereka, agar apa? Dosanya bertambah banyak, akhirnya mendapatkan siksa yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu umurnya panjang, ya, Fir'aun itu umurnya panjang, selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Fir'aun itu nggak pernah sakit pilek aja Fir'aun nggak pernah, sakit gigi aja Fir'aun nggak pernah sakit, selalu dalam keadaan sehat. Banyak hartanya, berkuasa, umurnya panjang, tapi apa? Tidak diberkahi oleh Allah, sehingga apa? Umurnya yang panjang itu membawanya mendatangkan celaka dunia dan akhirat. Ya, makanya yang paling penting adalah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya lagi harta yang diberkahi oleh Allah, harta yang bermanfaat, digunakan untuk ibadah yang mendatangkan pahala, harta yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang banyak hartanya tapi nggak diberkahi oleh Allah, maka akan mendatangkan kesialan. Hartanya itu akan mendatangkan celaka,
celaka dunia akhirat gara-gara hartanya. Naudzubillah min dzalik. Itu kalau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu. Anak-anak yang diberkahi oleh Allah adalah anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang bakti kepada orang tua, bakti kepada gurunya, taat kepada Allah, anak yang mendatangkan kesenangan untuk orang tuanya dunia dan akhirat. Itu anak yang diberkahi oleh Allah. Orang punya anak, banyak anaknya, kuat-kuat anaknya, ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi nggak berkah, mendatangkan kesialan. Sial celaka orang tuanya dunia dan akhirat gara-gara anak. Makanya yang paling penting adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Nah, sekarang pertanyaannya itu, kita cari keberkahan itu dari mana? Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iltamisul barakah min dawil barakah. Carilah keberkahan dari orang-orang yang punya berkah. Jadi cari keberkahan itu dari orang-orang yang punya keberkahan. Itu adalah perintahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan orang soleh, dekat dengan para alim ulama, sering-sering ziarah ke makam para wali, itu mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Sering hadir majelis itu mendatangkan keberkahan dari Allah, berkahnya untuk dirinya, keluarganya, anaknya, sampai cucu-cucunya. Jadi carilah keberkahan dari orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dahulu para sahabat-sahabatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu amalannya luar biasa. Para sahabat itu ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Mengapa? Menimba ilmu langsung daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat itu yang paling kuat mencari keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam banyak riwayat hadis yang sahih, ya, diantaranya adalah riwayat Imam Bukhari. Hadis yang paling sahih, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan kalau beliau berwudu, itu para sahabat berebut mendapatkan air bekas wudunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sahabat yang dapat bekas air wudunya Nabi Muhammad, langsung diusapkan ke mukanya. Kalau ada sahabat yang tidak dapat, mengusapkan tangannya ke sahabat yang dapat diusapkan ke mukanya. Ini para sahabat cari keberkahan dari bekas air wudunya Nabi kita Nabi Muhammad. Padahal kalau dalam ilmu fikih, air bekas wudu namanya air, ya, orang yang mondok pasti tahu air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air bekas. Air kalau sudah bekas wudu tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu, nggak bisa lagi digunakan untuk menghilangkan najis. Tapi para sahabat, ini hadis yang paling sahih, tahu air mustakmalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tidur siang-siang hari, beliau berkeringat, lalu salah satu sahabat Ummu Sulaim mengambil tisu kain, ditempelkan pada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan, ngumpulin keringatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terbangun dan bertanya, "Ma tasna'in ya Ummu Sulaim? Apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim menjawab, "Narju barakatahu li sibyanina ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku mengambil keringatmu ini untuk keberkahan anak-anak kami. Anak-anaknya para sahabat. Padahal keringat yang namanya berkah itu datangnya dari Allah Subhanahu
ya, keringat, ya, tapi dilihat keringatnya siapa dulu. Keringatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berkata, kami nggak pernah mencium minyak wangi yang lebih wangi daripada keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkilau bercahaya. Aku mengharapkan keberkahan dari keringatmu ini wahai Rasulullah untuk anak-anak kami. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, asabti, kamu telah berbuat benar. Dibenarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Gak dibilang, oh ini bid'ah, syirik dan lain sebagainya. Tidak. Padahal sahabat ibadahnya luar biasa, masih mencari keberkahan dari Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, banyak lagi contohnya. Ini Ummu Sulaim, ya, sahabat, seorang wanita. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Ummu Sulaim membawa anaknya. Anaknya itu bernama Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim, masih umur 10 tahun, dibawa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya berkata, wahai Rasulullah, ambillah anakku ini untuk menjadi pembantumu. Dijadikan anaknya sebagai pembantu. Mana ada orang tua yang mau anaknya menjadi pembantu, ya. Tapi ini ibu yang tahu, yang cerdas, yang tahu bagaimana caranya memuliakan, membahagiakan anaknya dunia dan akhirat. Walaupun kelihatannya pelayan pembantu, tapi pembantunya Nabi kita Nabi Muhammad, didekatkan dengan Nabi Muhammad agar mendapatkan keberkahannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ibunya minta doa, ya Rasulullah, doakan anakku ini Anas bin Malik. Didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa akthir wa tawil umrahu waghfir dzambahu wa adkhilhul jannah. Didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, perbanyaklah anaknya. Yang kedua, perbanyaklah hartanya. Yang ketiga, panjangkanlah umurnya. Yang keempat, ampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang kelima, masukkanlah ke dalam surga. Ini semua doanya Nabi Muhammad ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas bin Malik, beliau berkata di masa tuanya, beliau berkata, aku ini dahulu pernah didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diminta oleh ibuku Ummu Sulaim. Yang pertama, perbanyak anaknya. Aku ini, kata Anas bin Malik, punya anak. Berapa jumlah anaknya? Anas bin Malik, anaknya berapa? Saya punya anak laki-laki saja 120. Anak laki-lakinya aja 102. Belum anak perempuannya, apalagi cucunya. Berkah daripada doanya Nabi kita Nabi Muhammad. Yang kedua, banyakkanlah hartanya. Aku ini punya kebun korma, kata Anas bin Malik. Biasanya korma itu panennya setahun sekali. Kebun korma saya panennya setahun 2 kali. Ya, nggak ada panen korma setahun 2 kali kecuali kormanya Anas bin Malik. Berkah daripada doanya Nabi kita Nabi Muhammad. Ya. Yang ketiga adalah panjangkanlah umurnya. Banyak anaknya, kaya raya Anas bin Malik. Yang ketiga, panjangkanlah umurnya. Kata Anas bin Malik, saya ini hidup sampai bosan hidup. Hidup sampai bosan hidup, kepanjangan umurnya. Ada riwayat umurnya 120, ada riwayatnya 150-an. Panjang umurnya sampai bosan hidup. Berkah daripada doanya Nabi kita Nabi Muhammad. Dan sekarang saya mengharapkan doa yang keempat dan yang kelima, agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Berkah dunia dan akhirat karena doanya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para sahabat cari keberkahan. Yang paling penting itu adalah berkah, ya. Pernah lagi dalam riwayat yang sahih, Nabi Muhammad, beliau kalau mencukur rambut, itu para sahabat berebut untuk mendapatkan rambutnya Nabi Muhammad walaupun 1 helai. Ada sahabat yang wasiat, kalau saya meninggal nanti, letakkan rambutnya Nabi Muhammad ini ke dalam kain kafanku.
Ada sahabat yang wasiat, kalau saya meninggal letakkan rambutnya Nabi Muhammad ini ke dalam lisanku. Apa maknanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah? Para sahabat mencari perlindungan dari siksa kubur dengan rambutnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ini namanya tawasulan. Tawasul itu minta kepada Allah lewat hamba yang dekat dengan Allah, yang dicinta oleh Allah, yang mendapatkan keberkahan dari Allah, khususnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Ini yang dilakukan oleh para sahabat ya. Pernah lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bekam ya, tahu kan bekam? Kalau bekam itu yang keluar apa? Darah. Nabi Muhammad pernah bekam, lalu beliau memerintahkan salah satu sahabat untuk membuang darah bekamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad berwasiat, buanglah darah bekamku ini ke tempat gak ada orang yang tahu. Setelah dibawa, darah bekamnya Nabi Muhammad diminum. Meminum darah bekamnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kembali lagi ditanya oleh Nabi Muhammad, kemana kamu buang darah bekamku? Dijawab, aku buang wahai Rasulullah ke tempat gak ada orang yang tahu. Jelas gak ada yang tahu, dibuang ke dalam perut ya. Nabi Muhammad SAW paham, jangan-jangan kamu minum darah bekamku. Iya ya Rasulullah, aku minum. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW berkata, perutmu tidak akan tersentuh api neraka. Mengapa? Di dalamnya ada darahnya Nabi kita Nabi Muhammad. Ini dalam banyak riwayat. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Nggak bilang, oh nggak boleh. Karena apa? Para ulama menjelaskan bahwa darahnya Nabi Muhammad, bahkan buang airnya Nabi Muhammad hukumnya suci. Kalau najis kan haram, meminum darah hukumnya haram, najis soalnya. Tapi apa? Diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad, perutmu tidak akan tersentuh api neraka. Maknanya apa? Semua badannya tidak akan masuk ke dalam api neraka. Ini bagaimana orang yang mendapatkan keberkahan dari Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya pada malam ini sekaligus kita maulid merayakan kelahiran daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita memperbanyak salawat agar kita mendapatkan keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin ya. Sebab perbanyak untuk bersalawat ya. Dalam diceritakan dalam riwayat hadis yang hasan bahwa pernah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sedang menjahit ya, malam-malam memakai lampu semacam lilin. Lalu tiba-tiba lampunya mati, jarum Siti Aisyah terjatuh. Lalu Siti Aisyah kebingungan ya, mencari jarumnya yang jatuh. Karena gelap, terang aja hampir gak kelihatan, apalagi gerak jarum ya. Lalu ketika Siti Aisyah sedang mencari jarum yang terjatuh, tiba-tiba suaminya yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kamar. Ketika masuk, Siti Aisyah berkata, fa wallahi laqad adha'at arja'ul hijrah min nuri wajhi. Demi Allah, ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar, itu seluruh ruangan kamar ini menjadi terang karena cahaya wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Siti Aisyah berkata, aku ini menemukan jarumku dari cahaya wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah berkata, ma'adwa nurak ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, betapa terangnya cahaya wajahmu. Nabi Muhammad menjawab, wailul liman lam yarani ya Aisyah. Wahai Aisyah, celaka bagi orang yang tidak dapat melihatku nanti di hari akhirat. Orang nanti di akhirat gak melihat Nabi Muhammad celaka. Mengapa? Tidak mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah bertanya, "Wa man dzalladzi la yarak?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang tidak dapat memandangmu nanti di hari akhirat? Dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang jika saya disebut namanya tidak mau untuk bersalawat kepadaku. Orang yang jauh dari salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad, lalai dengan salawatan, meninggalkan salawat, apalagi melarang salawat, mengharamkan salawatan, gak seneng dengan salawat, ini calon-calon celaka, gak mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Banyak salawat dijamin masuk ke dalam surga. Dalam hadis, "Man akhta'a salata alayya akhta'a tariqal jannah." Barang siapa yang sengaja meninggalkan salawat kepadaku, gak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi Muhammad. Maknanya apa? Orang banyak salawatan pasti akan masuk ke dalam surga. Ini siapa yang ngejamin? Yang ngejamin adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ya, saya berwasiat khususnya untuk diri saya sendiri dan juga semuanya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, amalan yang paling bermanfaat pada akhir zaman. Para ulama menjelaskan ada 3 zikir yang paling penting, yang paling bermanfaat pada akhir zaman. Di zaman banyak fitnah, di zaman banyak kerusakan, di zaman banyak kejahatan, di zaman yang banyak ya kemaksiatan, ini 3 zikir yang paling penting, yang paling bermanfaat. Ini wasiatnya para alim ulama. Apa itu? Yang pertama adalah pada akhir zaman ini banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Jangan tinggalkan bacaan la ilaha illallah. Mengapa? Karena dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum." Nabi Muhammad bersabda, "Perbarui imanmu selalu." Para sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana caranya memperbarui iman kami wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min gauli." Perbanyaklah membaca la ilaha. Ibaratnya seperti HP yang diupdate, diupgrade, ya. Iman juga harus selalu diupdate, ya, diperbarui dengan apa? Banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Sebab sekarang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, banyak pemandangan-pemandangan yang dapat mengurangi iman kita. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Orang ibadahnya nambah, imannya naik. Melakukan dosa, imannya sekarang kita keluar rumah banyak pemandangan-pemandangan maksiat yang dapat menurunkan iman kita kepada Allah. Di dalam rumah kita, di TV, bahkan di HP yang selalu kita pegang, banyak pemandangan-pemandangan yang dapat menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu. Hati-hati. Orang semakin turun imannya, semakin turun lagi, semakin turun, secara tidak sadar hilang imannya kepada Allah, menjadi ragu kepada Allah, gak yakin kepada Allah Subhanahu. Banyak orang KTP-nya Islam, ngakunya beriman, ketika meninggal disolatkan, dimandikan, dikuburkan dalam kuburan orang Muslim, padahal meninggalnya ragu kepada Allah, gak beriman kepada Allah Subhanahu. Karena apa? Enggak tobat-tobat dari dosanya, semakin turun, semakin turun, semakin turun imannya, hilang imannya kepada Allah Subhanahu. Hati-hati, naudzubillah min. Makanya banyak-banyak membaca la ilaha illallah, juga ditambah dengan Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sehari 100 kali aja. Ini zikir yang paling afdol. Ini adalah zikir yang paling, sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, itu sudah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Maknanya apa? Sudah ada cahayanya Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, makanya dalam hadis
yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Sudah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bukan hanya sekedar tulisan saja. Maknanya sudah ada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cahayanya Nabi Muhammad Allah menciptakan alam semesta. Makanya semuanya bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kisah yang suka kita dengar dalam riwayat Imam Hakim, hadis yang sahih, Nabi Adam alaihi salam ketika diusir dari sorga karena makan buah khuldi, Nabi Adam minta ampun kepada Allah dengan menyebut namanya Nabi kita Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad ampuni aku. Ditanya oleh Allah, dari mana wahai Adam kamu tahu Muhammad padahal aku belum menciptakan wujudnya, tapi cahayanya sudah ada. Ya, Nabi Adam alaihissalam menjawab, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, engkau meniupkan ruh kepadaku, aku melihat ke atas, aku melihat pada tiang-tiangnya arsy, itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Maknanya apa? Sudah ada cahayanya Nabi kita Nabi Muhammad. Aku tahu ya Allah, engkau tidak akan menyandingkan nama Muhammad dengan namamu, melainkan Muhammad pasti hamba yang paling engkau cintai. Allah menjawab, benar wahai Adam, mintalah kepadaku dengan tawasulan menyebut namanya Nabi Muhammad. Aku ampuni dosa-dosamu. Walaula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan kamu. Ini bagaimana mulianya Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, di pintu sorga itu lebarnya antara Makkah sampai Palestina. Lebarnya pintu sorga itu sejarak perjalanan sebulan. Lebarnya pintu sorga. Apa yang tertulis pada pintu sorga? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam sorga, istana-istana sorga, daun-daunnya sorga, itu yang ada adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ada nama Allah dan nama Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya banyak-banyak, minimalnya sehari 100 kali baca la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ya, paling 5 menit. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wal qabru dzulmatun, kuburan itu gelap. Kuburan itu gelap, cahayanya kuburan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini yang pertama, zikir yang paling bermanfaat untuk akhir zaman, agar iman kita dijaga oleh Allah, iman kita dikuatkan oleh Allah, iman kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak zikir yang paling bermanfaat pada akhir zaman yang kedua adalah istighfar. Minta ampun kepada dosa kita ini. Banyak kita melek mata, bangun tidur udah berbuat dosa. Bangun tidur udah ngomongin dalam hati orang lain, itu udah dosa. Belum lagi ngelihat orang lain, ini orang jelek banget sih misalnya, itu udah dosa. Ini secara tidak kita sadari. Belum lagi yang kita sadari, ya, orang celaka dunia akhirat hanya karena musibah dunia akhirat hanya karena Kalau ingin aman dari musibah, banyak istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya, Allah tidak akan mengadab mereka selagi engkau wahai Nabi Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadab mereka selagi mereka terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Jadi yang menyebabkan musibah itu sebenarnya bukan dosa. Semua orang pasti punya dosa. Yang menyebabkan musibah turun itu adalah orang yang berdosa tapi tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Jangankan kita, dalam hadis ini la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm 70 marrah, Nabi Muhammad bersabda, aku dalam sehari istighfar minta ampun kepada Allah
itu minimalnya 70 kali. Ini Nabi Muhammad gak punya dosa, tobatnya istighfarnya minimal sehari 70. Kita berapa kali tobat kita dalam sehari? Boro-boro udah dosanya numpuk, kadang sehari gak minta ampun kepada Allah ya. Dalam hadis juga, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang banyak istighfar, Allah akan hilangkan semua kesusahannya. Allah akan beri jalan keluar dari semua kesempitannya, dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini akhir zaman sekarang ini, orang bilang serba susah semuanya ya, rezeki susah seret ya, sempit semua jalan, padahal sudah dikasih jalan keluarnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Orang banyak istighfar, Allah hilangkan, gak ada susahnya hidupnya, hilangkan semua kesusahannya, Allah beri jalan keluar dari semua kesempitannya, Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini yang menjamin siapa? Yang menjamin adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah memudahkan, walaupun seisi dunia ini ingin menyusahkan kita, tapi Allah akan mudahkan, maka tidak ada yang bisa membuat susah kita, karena kemudahan itu adalah di tangan Allah Subhanahu. Jadi istighfar sehari 70 kali atau 100 kali. Istiqomah yang paling penting adalah istiqomah. Amalan yang paling afdal adalah istiqomah. Jangan lagi gak ada duit baru istighfar ya, lagi susah baru istighfar, ini kurang afdal. Amalan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inggal. Nabi Muhammad bersabda, amalan yang paling dicinta oleh Allah, amalan yang istiqomah walaupun sedikit istiqomah lebih dicinta oleh Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, amalan yang paling bermanfaat, yang paling penting pada akhir zaman ini adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan heran kita melihat guru-guru kita, para kiai, para habaib, para alim ulama, hidupnya udah kayak di sorga. Hidupnya udah kayak di sorga, gak ada susahnya, berkah semuanya dimudahkan, banyak yang mencintai, banyak yang menolong. Ini apa? Berkah salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, yang terakhir satu kisah. Ada satu sahabat tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam aj'alaka min salati ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa banyak aku harus salawatan, berapa banyak sih salawatan itu? Nabi Muhammad menjawab, masyita, terserah kamu. Yang namanya salawat itu hukumnya sunnah, nggak wajib, kecuali ketika tahiyat akhir. Setelah tahiyat baca salawat, termasuk daripada rukun sholat. Selain itu sunnah bebas. Akhirnya sahabat ini berkata, ar-rubu ya Rasulullah, 1/4 waktuku saya habiskan untuk bersalawat kepadamu. Nabi Muhammad menjawab, masyita wa in zidta fahuwa khairul lak, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Sahabat ini mau yang lebih baik. Ats-tsuluts ya Rasulullah, 1/3 waktuku saya habiskan untuk bersalawat kepadamu. Nabi Muhammad menjawab lagi, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Sahabat ini mau yang lebih baik lagi. An-nisf ya Rasulullah, 1/2 waktuku saya habiskan untuk bersalawat kepadamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menjawab, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Jadi gak ada istilahnya kebanyakan salawat, gak ada. Semakin banyak semakin baik. Kalau kebanyakan duit masih ada. Orang kebanyakan gak ada yang ngaku kebanyakan duit sekarang ya. Padahal ada kebanyakan duit itu. Gak ada istilahnya kebanyakan salawat. Semakin banyak semakin baik. Akhirnya sahabat ini berkata, idzan aj'alaka min salati kullaha ya Rasulullah, kalau demikian wahai Rasulullah, aku habiskan seluruh waktuku untuk bersalawat kepadamu. Maknanya setelah baca Al-Quran,
setelah sholat sunnah, sholat wajib, seluruh ibadahnya dihabiskan untuk salawatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau demikian, maka semua kesusahanmu akan dihilangkan oleh Allah, semua dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Apa maknanya? Bahagia, senang dunia dan akhir. Sebab orang nggak senang di dunia gara-gara susah, ya. Orang nggak senang di akhirat gara-gara dosa. Kesusahan dihilangkan oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah, senang dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Orang yang banyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini yang ngejamin siapa? Yang ngejamin adalah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak akan kena musibah. Berapa banyak para ulama menjelaskan kalau bisa salawatan semampunya, tapi kalau bisa sehari minimalnya 300 kali. Kalau orang sehari minimal salawatnya 300 kali, dirinya, keluarganya, semuanya, hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan kena musibah. Mengapa? Orang banyak salawatan selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah, keluarga kita, anak-anak kita, harta kita, semuanya semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah hilangkan kesusahan-kesusahan kita, dan semoga Allah bahagiakan, muliakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.